Saya copy soalnya urutan dan urut soal saya ya. Bentar, mana soalnya? Soal nomor 1, ini yang pakai limit ya. Nah, kemarin yang saya ajarkan itu adalah ambil fungsinya aja yang di dalam kurung ini ya, supaya kalian cepat mengerjakannya. Ini kita ambil sebagai fx-nya. Nah, di sini ini adalah fx sama dengan gitu ya. Nah, kemudian kita Benaya udah ketawa-ketawa tuh, berarti udah lihat nilainya tuh. Ya, Ben? Enggak, Bu. Saya salah lihat nilai, Bu. Nilainya siapa ya kamu lihat? Nilainya Ivana. Ivana kan belum ulangan, Ben. Kamu tuh. Bukan, Bu. Saya malah lihat yang pretest. Oh, mana sih? Yang judulnya UHA. Makanya saya bingung, Bu. Kok 15 nomor, seingat saya 12 nomor. Oh, itu cuma 12 soal. Nih, saya mau tanya sama Atila. Atila, mana Atila? Ya, Bu. Ya, ini Atila, ini turunannya apa? Pakai rumus ya? Hasilnya apa nih? Bentar, Bu. Masih loading, Bu. Bentar. Yang di presentasi saya? Kelihatan nggak? Gelap, Bu. Gelap kalau ini di presentasi. Oh. Kamu sinyalnya lemah ya? Apa, Bu? Sinyalnya lemah. Iya, Bu. Masih hitam, Bu. Di tempat saya sih. Oh, kamu sinyalnya lemah berarti. Sudah, saya mau pindah ke Kerat. Kalau fx sama dengan 6x kuadrat plus 2x plus 7, maka turunannya apa, Gerat? Pakai rumus aja. Bu. Nih, turunan 6x kuadrat plus 2x plus 7. Di itu ini, Bu, apa? Turunin. 6 kali 2. Jadinya 12x. 12x plus 2. Plus 2. Ya udah selesai ini. Ini jawabannya. Jadi jawabannya yang A ya. Gerat ya. Gampang ya. Gampang ya. Oke. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2. Saya mau tanya sama Kristo. Mana Kristo? Kristo? Kristo. Kristo tadi ada kendala internet, Bu, lagi nyoba pindah ke HP. Oh, oke. Siapa ya? Bentar. Si Vilo belum ada kabar. Saya mau tanya sama si Randi. Kok Randi sih? Randi. Randi mana?
Ya, Bu. Ya. Jadi nomor 2 ini, soal yang di depan ini, yang Ya. sebagai fx-nya yang mana, Dandi? Yang belakangnya itu bukan, Bu. Yang apa? Kamu sebutin. 3 min 2 per 5 Ya. kuadrat. Ini jadi fx-nya ya. Saya copy dulu. Ini adalah fx. Nah, kalau fx-nya seperti ini harus x-nya harus dinaikkan dulu ke atas ya, Dandi ya. Jadi ini menjadi 3 min apa? X-nya jadi min setengah ya, Bu? Kalau pangkat Jadi 3 min 2 per 5. 2 per 5. Min setengah. 2 per 5. X pangkat berapa, Dandi? Min setengah. Kenapa min setengah? Kenapa min setengah? Karena kan 2 per 1. Terus kalau naik jadi dibalik itu masih. Oh, nggak dibalik. Salah. Oh. Kalau pangkat jangan dibalik, Dandi ya. Jadi dia menjadi minus gitu ya. Nah, jangan-jangan kamu kemarin kelirunya di sini. Iya, Bu. Jadi, pokoknya kalau X di bawah, pangkatnya bulat, naik ke atas jadi tetap bulat ya, dan dia jangan jadi pecahan. Pokoknya pangkat Ya, itu naik turun, itu kalau tadi pecahan, naik ke atas tetap pecahan. Kalau bulat, naik ke atas tetap bulat. Tetapi bedanya adalah jadi negatif ya. Jadi negatif. Nah, sekarang F aksennya. F aksennya berarti menjadi apa? F aksennya menjadi apa, Dandi? F aksen X sama dengan turunan 3 jadi apa? 0, nggak ada X ya. Ya, kemudian ini min 2 per 5 tetap ya. Ya. Min 2 per 5 itu sebagai A, kemudian dikali berapa? Dikali min 2 jadi min 2, benar. Plus. Terus X-nya pangkatnya jadi X pangkat berapa, Dandi? Min 3. Min 3, betul. Karena min 2, min 1 gitu ya. 1. Nah, ini kemudian kita sederhanakan, sesuaikan dengan jawaban ya. Min 2 per 5 dikali min 2 jadinya? Plus 4 per 5. Ya, plus. Benar. 4 per 5. 2 dikali 2 ya. 2-nya ini dikali ke atas aja, jangan dikali ke bawah. Jadi ini menjadi 4 per 5. Kemudian X pangkat min 3, itu turun ke bawah ya. Jadinya pangkat berapa X-nya? X pangkat 3. Ya, betul. Nah, seperti itu caranya, Dandi. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, apakah ada pertanyaan nomor 2? Sebelum kita lanjut ke soal yang lainnya. Supaya nanti kalian di remedial itu harus memperbaiki yang mana, kesalahan yang kemarin, itu bisa jadi benar nanti pas saat remed. Jadi ini masalah kalian adalah di aljabar sebenarnya ya. Bukan di masalah turunannya sebenarnya. Kalau konsep turunan sih sudah ngerti, cuman kalau kalian aljabarnya nggak kuat ya jadinya nggak bisanya di aljabar. Jelas yang nomor 2? Lanjut ya, nomor 3 ya. Saya copy dulu soal nomor 3. Gradian garis singgung kurva fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x min 9 dititik dengan absis min 2 adalah. Saya mau tanya sama Sasha. Mana Sasha? Sasha?
Ya, Bu. Ya, Sasha, ini caranya diapakan dulu. Fungsinya diapakan dulu. Kalau menanyakan gradien garis singgung, maka fungsinya kamu apakan dulu, kira-kira. Absisnya ini langsung disubstitusi. Kenapa, Bu? Absisnya ini langsung disubstitusi atau fungsinya diapakan dulu. Ya. Ya, diapakan dulu, Tasya. Aisyah, diapakan? Diturunin, Bu. Turunin, benar. Bentar, saya copy dulu fungsinya. Jadi nggak perlu pakai itu ya, nggak perlu pakai yang limit-limit itu ya. Langsung turunkan. Nah, ini berarti f aksen x-nya apa, Sasha? Turunannya apa? F aksen x sama dengan apa? Hasil turunannya. Turunan 3x kuadrat apa? Pas ya? 6x, Bu. 6x. Kemudian turunan 4x. X terus 4, Bu. Ya, terus 4. Kemudian baru absisnya ini disubstitusi ke sini ya. Ke F aksennya. Jadi ini saya copy dulu. Tetapi X-nya kita ganti dengan min 2 ya. Masukkan min 2. Coba saya dihitung berapa. Sama dengan berapa? Berapa sih? Berapa sih? Min 12 plus 4, Bu. Min 12 min plus 8. 4. Min 8. Ya. Nah, itu jawabannya yang C ini. Itu bisa ya? Saya nanti ya. Yang lainnya jelas ya? Jadi kalau dia berbicara tentang gradien, pasti fungsinya diturunkan dulu. Karena turunan pertama dari fungsi itu merupakan gradien. Kemudian absisnya ini kita substitusi, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 4.
sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan setelah T tahun sebesar 1.200 T kuadrat plus 3.000 T dalam ribu rupiah. Laju keuntungan sesaat pada tahun ketiga, berarti yang ditanyakan pakai turunan atau tidak. Atila, apakah layarnya sudah kelihatan di tempatmu? Sudah, Bu. Tapi ini saya salah, Bu. Saya nggak ngerti ini. Salah. Enggak apa-apa, biar kamu jadi ngerti nanti pas remet bisa tahu, bisa mengerjakan. Kalau yang ditanya laju keuntungan, yang ditanya adalah laju keuntungan, nah seperti ini. Maka terus ada kata-kata nih, laju keuntungan sesaat. Ini pasti kita membutuhkan turunannya ya. Berarti kita hitung dulu turunannya gitu, Atila. Turunannya apa? Turunannya apa? L aksen saya tulis dulu. L aksen T sama dengan fungsinya adalah 1.200 T kuadrat plus 3.000 T. Nah, sekarang turunannya berarti apa? Diturunin pakai rumus 1, Atila. Halo, Bu. Yuk. Turunannya apa? Ayo, Atila. Apa Atila turunannya? Atila. Oh, Atila keluar. Bu. Yuk. Udah masuk? 2.400 T, Bu. 2.400 T. Terus? Plus 3.000. Plus 3.000. Ya. Kemudian baru langkah berikutnya diapakan? T-nya kita ganti dengan berapa? 3 ya, Bu ya? 3, betul. Ini dimasukkan aja di sini 3. Ini dikali 3. Ya, hasilnya berapa, Atila? Sama dengan 7.200, Bu. 7.200. 200. 24 kali 3 berapa? Oh, 7.200 tambah 200 ditambah 3.000. Berapa? Sama dengan 10.200. 10.200. Tetapi karena karena tadi dalam ribu rupiah, jadi laju keuntungan
sesaatnya. Sesaat T sama dengan 3 adalah RB 10 juta berarti ya. Nah, seperti itu. 10.200.000. Apakah ada pertanyaan tentang soal ini? Bu, itu hasil akhirnya jadi 10.200.000, Bu? Iya, karena ini kan di sini ada tulisan dalam ribu rupiah. Oh, jadi nggak usah dibagi 3 lah. Nggak usah dibagi 3, Bu, ya? Enggak, kan bukan. Oh, Kan itu oke, lagi Bu. keuntungan sesaat. Yang dibagi Iya, Bu. lagi, yang dibagi delta T itu kalau dia menanyakan rata-rata ya. Keuntungan rata-rata tuh baru dibagi delta T, gitu? Iya, Bu, makasih, Bu. Oke. Saya mau nanya, Bu. Ya, apa, Aurel? Ini kayak hampir semua bisa diturunin ya, Bu? Nggak perlu kayak dimasukin yang rumus gitu. Iya, betul. Saya Turunin ngerjain aja. susah-susah cuman kayak gini, Bu, caranya, Bu. Nah, iya makanya. Sakit hati. Aduh, makanya nanti pas remet ya, kamu harus balas dendam. Udah? Jadi sebenarnya soalnya itu mudah, hanya kalian tuh harus benar-benar paham saya itu boleh mengerjakan pakai cara apa gitu ya. Sekarang nomor 5 ya. Saya lanjutin nomor 5. Nah, nomor 5. Berarti ini langsung diturunin ya. Kalau ini mah kayaknya semua benar. Fungsinya ini, kemudian f aksen x. F aksen x sama dengan Risto. Ini turunannya jadinya apa, Risto? Mana Risto? Bentar, Bu. Ya, diturunin. Kedengeran kan, Bu, suara saya, Bu? Ya, dengar. F aksen x sama dengan Halo, Bu. ya. Jadinya 21x kuadrat 1x kuadrat ya. Terus ditambah 6x. tambah 6x. Terus min 1 ya, Bu ya? Min 1 ya. Ya udah itu selesai jawabannya. Berarti yang A ya. Gitu. Jadi ini harusnya benar semua nih yang nomor 5. Sekarang yang nomor 6. Nah, sekarang udah mulai ada akar-akaran. Nomor 6. Ini fungsinya saya copy dulu ya. Saya mau tanya sama Stefani. Stefani mau lancar nih. Stefani ini fungsinya disederhanakan dulu ya. Saya tulis di sini deh, sama dengan 3x akar x ini jadi 3 apa? X pangkat berapa? 3/2. Ya, 3/2.
X pangkat 3/2. Ya, kemudian yang belakang jadi plus setengah X. Setengah. Setengah X pangkat min setengah ya. Min setengah. Nah, perhatikan. Pokoknya kalau ketemu X, akar X, X yang di luar itu pangkat 1, akar itu pangkat setengah, jadi 1/2 gitu, 3/2. Kemudian, kalau kalian ketemu bentuk pecahan seperti ini, maka yang naik ke atas itu adalah X-nya aja ya. Angkanya tetap di bawah, berarti ini tetap 1/2, biarkan saja. Yang naik ke atas adalah yang akar X ini. Akar X itu artinya X pangkat setengah, karena setengah naik ke atas jadi min setengah gitu ya, jangan jadi 2 ya. Jadi setengahnya tetap, kalau tadi dari pecahan naik ke atas tetap jadi pecahan, hanya jadi minus gitu. Kemudian sekarang F aksennya. F aksen X-nya jadinya apa, Stefani? Jadi 9/2 X 9/2 ya. Terus Karena 3 dikali 3/2 ya. 3 dikali 3/2 itu menjadi 9/2. X pangkat jadi akar X ya. X pangkat setengah ya. Kalau saya langsung pakai akar, paham nggak? Dikurangi 3/2 dikurangi 1 itu menjadi setengah ya. Setengah itu adalah akar. Kemudian yang belakang min. Pak Stefani. Min seper. Mana Stefani tadi? iya, ya Bu. Ya. Jadinya Jadi min 1/4 X 1/4 pangkat X pangkat min 3/2. min 3/2. Oh ya. Ini saya pelan-pelan ya supaya yang lainnya bisa mengikuti. Ini saya ganti dulu. Setengah, kemudian yang ini adalah min 3/2 ya. Nah, seperti itu. Ini tapi min. Ya. Kemudian baru dijadikan 9/2 akar X gitu ya. 9/2 akar X. Karena pangkat setengah positif, berarti tetap di atas. Kemudian min 1/4-nya tetap sama. Kemudian ini 3/2 jadi ke bawah ya. Jadi X akar X itu ada di sejajar sama 4. 4 X akar X. Nah, seperti itu. Maka jawabannya adalah yang A ini ya. Itu caranya. Apakah ada pertanyaan nomor 6? Jelas ya? Pokoknya aljabarnya harus hati-hati. Kalau ketemu fungsi yang X-nya belum jadi 1, maka satukan dulu. Ingat, pangkat ditambah ya. Kemudian kalau ada pecahan, X-nya saja yang naik ke atas. 2-nya tetap di bawah. Kemudian kalau menaikkan X, pangkatnya itu tidak berubah. Yang tadinya bulat tetap bulat, yang tadinya pecahan tetap pecahan. Hanya bedanya dia menjadi negatif gitu ya. Kalau ini X pangkat setengah, naik ke atas jadi min setengah. Nah, seperti ini. Baru diturunkan. Ini menjadi 3 dikali 3/2, berarti 3-nya dikali 3 yang atas ini. Jangan dikali ke bawah ya. Jadi ini 9/2 itu berasal dari 3 dikali 3/2. Jadi 9/2. Kemudian
X pangkat 3/2 berkurang 1 jadi tinggal setengah. Kemudian ini plus setengah dikali min setengah jadinya adalah min 1/4. X-nya berpangkat min setengah min 1 jadi min 3/2. Nah, kemudian yang pangkat setengah itu jadi akar. Kemudian yang pangkat min itu berarti pindah ke bawah. Itu. Sekarang yang nomor 7 ya. Yang nomor 7. Nah, nomor 7. Ini pada nomor 7, ini fungsinya diubah dulu menjadi apa? Pada. Sama dengan apa pada? 3. X pangkat berapa? 5/2. 5/2. Saya copy dari sini aja. Ini adalah 5/2. Nah, kemudian plus 5X-nya tutup sama ya. Nah, baru ini kita turunin. Pada kemarin kamu kurang teliti ya. Besok kamu nilainya. F aksen X sama dengan, ya diturunin pada. Jadi berapa tuh? 15/2. 15/2, benar, saya copy dari sini. X-nya berpangkat 15/2 X akar X. ya, 3/2. atau saya dari 3/2 dulu supaya yang lainnya bisa mengikuti. Ini adalah 3/2 karena dikurangi 1 ya. Kemudian plus yang belakang diturunin jadi Plus berapa? 5. 5. Terus ini sama dengan, nah ini 15/2 X X, akar X. ya, X akar X plus 5. Udah, ini jawabannya, berarti jawabannya yang A ini ya. Gitu. Kemudian yang nomor 8. Nomor 8. Nah, ini berarti pakai rumus apa, Radit? Kalau fungsinya seperti ini, maka penyelesaiannya Yang rumus pecahan, Bu. pecahan. Ya. Yang jadi U-nya yang mana? Yang 1 min 5X. Ya, saya ambil dulu ini sebagai U. U sama dengan, kemudian diaksenin, berarti saya pakai tanda panah aja ya. Tapi U aksen sama dengan berapa U aksennya tadi? Min 5, Bu. Min 5. Minnya jangan lupa ya. Nah, ini bisa jadi kemarin ada yang ketinggalan minnya. Kemudian V-nya yang bawah ini ya. Iya. V-nya adalah yang X kuadrat min 2. Ini adalah V sama dengan. V aksennya jadinya apa, Radit? Jadinya 2X. Sama dengan 2X ya. Kemudian baru masuk ke rumus F aksennya. Rumusnya apa, Radit? U aksen kali V dikali V dikurang V aksen dikali U. Ya, U aksen dikali V dikurang ya. V Ya. aksen dikali U per apa? Per V kuadrat. Oke.
B kuadrat. Ya, sama dengan. Bentar, saya bukan ini. Ya, sama dengan. Tinggal masukkan. Min 5 kali B-nya X kuadrat min 2. Betul. Terus dikurang 2X dikali 1 min 5X. Ya. Per X kuadrat min 2 kuadrat. Oh, jangan gitu dong. X kuadrat min 2 pangkat 2. Oh, ini dikurung. Nah, itu maksudnya, Bu. Ya, itu ya. Kemudian ini sama dengan pembilangnya tinggal dijabarin ya. Saya copy aja. Pembilangnya saja yang dikali ke dalam ya. Ini jadinya saya buka kurungnya. X kuadrat. Min 5X kuadrat. Terus berikutnya? Min 5X kuadrat plus 10 dikurang min 2. Ya, min 2X plus 10X pangkat 2. 10X kuadrat. Ya, kemudian bawahnya biarkan aja ya, bentuknya seperti itu. Kemudian pembilangnya jadinya apa? Jadinya 5X pangkat 2. Ya, ini 5 ya. 5X pangkat 2. 5X pangkat 2 min 2X plus 10. Ya, beda. Ini adalah jawabannya. Yang A ya. Jadi ini letaknya terbalik-balik juga nggak apa-apa. Yang penting susunannya terbalik-balik nggak apa-apa. Yang penting yang X kuadrat itu 5 koefisiennya. Kemudian yang X itu koefisiennya min 2. Kemudian konstantanya 10. Jadi urutannya nggak ngurut seperti di pilihannya nggak apa-apa. Yang penting sudah benar koefisiennya gitu ya. Sekarang yang nomor 9. Penyelesaiannya ini berarti pakai rumus berapa nih Rafa? Jawabannya benar nggak kemarin? Yang ini soal ini. Ini bentuk fungsinya disederhanakan dulu jadi bentuk angka pecahan ya, Rafa ya. Jadinya yang di dalam sini ini apa fungsinya? Ya Bu, dijadiin setengah dulu Bu itu. Ya, yang ini ya, yang diambil ya. Ini dimasukkan ke sini. Kemudian pangkatnya menjadi pangkat berapa per berapa? Berapa?
Mana Rafa? Tiga per dua, Bu. 3/2 ya. Jadi jangan terbalik ya. Ini 3. Kalau akar nggak ada angkanya artinya per 2 gitu ya. Nah, baru kemudian ini diturunin pakai rumus yang mana Rafa? Perkalian yang apa tuh? N-1 terus belakangnya kali turunannya. Ya. Ya. Kita ambil dulu U-nya ya. Ini adalah U. Salah. Kemudian kita turunin dulu U-nya. U aksen sama dengan apa Rafa? X, Bu. X ya. Kemudian Y aksen berarti sama dengan Y aksen sama dengan berarti 3/2 ya, diturunin ya. Iya. 3/2. Iya, 3/2. Kemudian ini pangkatnya jadi berapa? U-nya berpangkat berapa jadinya? Setengah. Pangkat setengah, ya benar. Ini pangkat setengah. Bentar, saya makan. Ya. Dikali sama X. ya 6X. Turunan dari U ini ya. Kemudian sama dengan berarti 6 sama 2 dicoret ya. Jadinya apa? Jadi 3X 9. 3X berarti 9. 9X ya. Ya. Kemudian ini menjadi akar ya. Iya. Saya copy dari sini. Ya udah, ini jawabannya. Berarti yang ini lagi nih 9X kali akar 3X kuadrat min 5. Tuh. Nomor 9, apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Saya lanjutkan nomor 10. Nomor 10. Noni, ini pakai rumus yang mana? Noni, mana Noni? Noni. Iya, Bu. Ini pakai rumus yang apa? Perkalian. Perkalian ya. Yang jadi U-nya yang mana? 3X kuadrat. Ya, 3X kuadrat ini sebagai U-nya. U sama dengan. Jadi U aksennya apa Noni? U 6X, Bu. aksen sama dengan 6X. Kemudian yang jadi P-nya? Akar 4X tambah 1. Oke, ini saya copy dulu. Ini jadi P-nya. Nah, ini diubah dulu jadi sama dengan 4X tambah 1 pangkat akar min setengah. pangkat
bacanya pangkat Noni. Pangkat, Bu. Ya, 4x plus 1. Kalau pangkat setengah 1/2 ya. Kemudian V aksennya apa Noni? V aksennya sama dengan 2. Pelan-pelan dong. Setengah kali kan n-nya turun dulu ya, Noni, pelan-pelan. Biar Ya. yang kemudian dikali U pangkat n-1 jadinya ini ya. Pangkatnya jadi berapa Ya. Noni? 4. Pangkatnya jadi berapa ini? Pangkatnya jadi min setengah. Ya. Baru dikali dengan turunan U. Berarti dikali dengan 4 ya, Noni ya. Ya, Bu. Ya, terus sama dengan baru ketemunya adalah saya tulis jadi pecahan ya, karena akarnya pangkat minus. Berarti jadi 4 dibagi 2. Jadi 2 ya. 2 per akar ini ya. Karena pangkatnya min setengah, berarti akarnya ada di bawah. Tuh. Kemudian baru F aksen X-nya. F aksen X-nya sama dengan, saya naikkan ke atas dulu. Ya. F aksen X-nya, rumusnya apa Noni kalau perkalian? U aksen Dikali V. kali V Ditambah U. ditambah U Kali aksen. kali V aksen. Ya. Sama dengan U aksennya tadi 6X ya. Berarti 6X dikali V, berarti dikali akar ini. Kemudian ditambah punya 3X kuadrat dikali, saya copy dari sini ya. Tiga X kuadratnya itu saya kali di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang oh ini F aksen. F aksen. Yang ditanya adalah F aksen 2. Berarti X-nya kita ganti jadi 2. Ke sini ya. Ini saya copy aja. Kemudian X-nya semua kita ganti dengan 2. Nah, hati-hati saat mengalihkan seperti ini, karena kemarin saya lihat banyak yang urutan mengalinya itu keliru. Jadi prosesnya sudah benar, hanya saat mengali itu urutan yang mana yang harus dikerjakan dulu itu keliru, jadi hasilnya jadi salah. Yang ini dikali dulu ya. 6 dikali 2 itu 12 ya. Kemudian ini jadi akar berapa nih Noni? Akar 9. Akar 9. Kemudian plus yang ini pembilangnya dihitung dulu ya. Ini berarti 2-nya dikuadratin dulu nih. 2 kuadratin dulu jadi 4. 4 baru dikali 3. 4 kali 3 berapa Noni? 12, Bu. 12 kali 2. 24. 24 per akar 9 ya. Saya tulis pecahan dulu. 24 dibagi akar 9. Akar 9 berapa Noni?
3 Bu. 12 kali 3. Kemudian plus 24 bagi 3 ya. Saya tulis dulu. 24 dibagi 3. Sama dengan 12 kali 3 berapa Noni? 36 Bu. 36. Benar. Ya benar. 12 bagi 3 berapa? 4 Bu. 4 ditambah 4 ya. Jadi sama dengan 4 bagi 3, Bu. 8, Bu. 8. 24 bagi 3, Bu. 8. Ya, jadi 36 tambah 8 berapa? 44. 44. Ya, itu jawabannya yang B ini ya, 44. Apakah ada pertanyaan nomor 10? Jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang yang uraian. Ya, yang uraian diketahui fungsinya adalah, saya copy dulu. Ya, berarti ini memakai yang aturan rantai tadi ya. Nah, yuk Yapin. Yapin, f aksen x-nya sama dengan apa Yapin? 5 Bu. Ya, turun dulu pangkatnya ya. 5. Terus dikali ini ya. Ini saya pangkatnya berapa? 4 ya. Kemudian dikali 4x 4x min 3. Ya. Kemudian sama dengan 4x min 3 itu dikali sama 5 yang di depan ini ya. Ya, Pin. Jadinya berapa? 20x 20x minus 15. ya. Baru dikali sama yang ini nih. Jadi kemarin saya nggak tahu di IPS berapa, IPS 1, 2, atau 3. 5-nya dikali masuk, ini jadi 10x kuadrat, kemudian min 15x. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena ini punya pangkat 4, jadi 5 nggak boleh masuk ke dalam ini, sini. Jadi bisanya itu cuma 5 dikali sama yang nggak punya pangkat ini. Ya udah, ini udah hasil terakhir nih, udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Pangkat 4 nggak usah dijabarin kan, pangkatnya besar. Kalau pangkat 2 masih oke ya. Nah, ini jawaban yang A. Ini jawaban yang A. Udah selesai gitu aja. Kemudian jawaban yang B, dia menanyakan gradien garis singgung fx di titik berabsis. Nah, kalau gradien berarti kita memakai f aksen ini. Kita masukkan aja x-nya jadi 1 ya, absisnya ya. Nah, ini saya copy aja nih. Copy. Sama dengannya yang belakang aja nih, yang kita pakai. Jadi nggak usah pakai limit ya. Ngapain kan jawaban A itu kita pakai untuk menjawab yang B. Ini adalah 1. Jadi kalau saya biasanya model soalnya seperti itu, akan nyambung. Kalau ada A dan B, berarti yang B itu melanjutkan jawaban yang A, begitu. Maka yang di sini kita ganti aja dengan 1. Yang ini juga 1.
Nah, kemarin saya melihat beberapa pekerjaan kalian itu 5 dikali sama 4x min 3 itu nggak dikasih kurung. Jadi kalian menuliskannya 20x min 15 tapi terbuka, nggak dikasih kurung. Akhirnya mengerjakan di sini keliru saat menjawab yang B ya. Karena ada kurung sama nggak ada kurung itu beda makna ya. Kalau nggak ada kurungnya artinya yang dikali sama 2x kuadrat min 3x pangkat 4 itu hanya min 15-nya gitu ya. Yang 20x itu bebas. Bukan harus dikali dengan ini, artinya beda, maka kalian harus hati-hati. Nah, kemudian sama dengan ini tinggal 20 kali 1 ya tetap 20 kan, 20 dikurangi 15 ya 5 gitu kan. Nah, kemudian yang ini 2 pangkat berapapun 1 pangkat berapapun kan tetap 1 ya. Jadi ini dikurangi 3 min 1 pangkat 4 min 1 pangkat 4 itu ya tetap 1 ya, karena pangkatnya itu genap. Jadi kalau min 1 berpangkat genap, itu pasti jawabannya adalah 1. 5 dikali 1 ya. Jadi sama dengan ini. Gitu. Kemudian gradiennya 5, ya udah itu sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Soal uraian nomor 1. Coba kalian kelirunya kemarin di mana? Saat menurunkan, pokoknya pangkat ini nggak boleh dimasukkan ke dalam ya. Nggak boleh kalian menuliskan menjadi 2x pangkat 7 min 3x pangkat 5. Nggak boleh. Tuh kemarin siapa yang mengerjakan seperti itu? Ada nggak? Pasti ada, karena saya koreksinya ada yang seperti itu. Nggak boleh ya, pokoknya kalau ada pangkat seperti ini pasti memakai rumus aturan rantai. Gitu. Yang di dalam kurung ini kita anggap sebagai U, nah nanti kita kali di belakang ini. Kita kali sama U aksen gitu ya. Ini pangkat turun dulu ke bawah, kemudian 2x kuadrat min 3x-nya tetap sama, hanya pangkatnya berkurang 1. Kemudian dikali sama turunan yang di dalam kurung ini. U aksennya gitu ya. 4x min 3. Kemudian baru 4x min 3 kan dia nggak punya pangkat ya, maka dia yang dikali sama 5 yang di depan ini. Yang punya pangkat ini diemin aja, nggak usah diapa-apain. Ya sudah, ini selesai. Jangan lupa, ini dikasih kurung kalau ada 2 suku minimal ya, minimal 2 suku. Jangan lupa diberi tanda kurung. Karena dia artinya satu kesatuan. Kalau nggak dikasih kurung, artinya yang dikali sama depannya ini hanya 4x ya. Min 3-nya bebas. Dia adalah konstanta bebas. Padahal di sini min 3 itu adalah miliknya U aksen gitu kan. Pokoknya urutan, nah ini saat kalian mencari gradien, mensubstitusi absisnya, ini urutan mana yang harus dihitung dulu, itu jangan kebalik-balik supaya hasilnya nggak keliru. Pokoknya pangkat itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Pangkat diutamakan. Setelah pangkat baru perkalian atau pembagian. Baru setelah itu min sama plusnya itu yang dikerjakan berikutnya. Gitu. Sekarang yang uraian nomor 2. Kemarin banyak yang nggak selesai yang tentang gradien itu karena kalian masih memakai yang limit ya. Pokoknya kalau limit tidak saya tuliskan di situ, itu kalian bebas memakai rumus apapun ya. Karena saya tidak mengasih petunjuk harus pakai limit gitu kan. Artinya bebas pakai rumus boleh. Nah, sekarang ya uraian nomor 2. Sebuah benda bergerak, kedudukan setelah T second memenuhi persamaan. Nah, ini. Nah, perhatikan. Laju rata-rata benda, laju rata-rata itu berarti S-nya jangan diturunin ya. Karena dia baru menanyakan laju rata-ratanya. Berarti kita hitung satu persatu ya.
Jadi kita hitung S2. Kita hitung S2, intinya kita masukkan 2. Di sini juga 2. Di sini 2. Sama dengan, nah tinggal dihitung dulu. Jadi lebih aman kalau kita menuliskan terpisah ya. Kemarin ada yang langsung delta S per delta T. Tetapi saat menghitung delta S2 atau S4 itu nggak dikasih kurung. Nanti kita lihat di sini ya. Nggak dikasih kurung jadi keliru min plusnya. Maka hitungannya jadi keliru. Maka lebih aman kalau kalian hitung satu persatu seperti ini ya. S2 dihitung dulu, kemudian S4 dihitung dulu. Nah ini hasilnya berapa? Daren. 27 kali 2 berapa Daren? Daren. Ya, Bu. 27 kali 2 berapa? Bu. 54 ya, Bu ya? 54. Ya. Kemudian 2 pangkat 3 berapa, Daren? 8, Bu. 8. Terus 54 dikurangi 8 berapa? 46. 46. Nah, sekarang kita hitung yang S4. Saya copy dari sini aja. S4 berarti kok S-nya ketinggalan. S4 berarti ini 4, yang ini juga 4. Daren. 27 dikali 4 berapa? 108 ya, Bu ya? 108, benar. Kemudian 4 pangkat 3 berapa? 64. 64, ya. Kemudian dikurang 108 dikurangi 64 berapa? Bentar, Bu. 44, Bu. 44. Nah, baru kita sekarang masukkan ke rumusnya. Di sini adalah delta S, gitu ya. Saya tulis delta S per delta T. Sama dengan, berarti delta S-nya berapa? 44. 46 dikurangi 44 gitu ya. Per? Per 2. 4 dikurangi 2. Jadinya sama dengan? 2 ya. Dibagi 2 ya. 2. Jadi 1 ya. Iya. Iya. Ini satuannya adalah meter per second ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian dapat minus, itu artinya dia laju kecepatannya itu berkurang ya, menyusut ya. Jadi kalau kalian S4 dikurangi S2 kan ketemu jadi min 2 ya. Min 2 dibagi 2 kan ketemunya min 1. Nah, artinya min 1 itu adalah dia mulai mengurangi kecepatan. Jadi pergerakan benda itu semakin berkurang, kayak kalau kita naik motor itu berarti kita ngerem itu ya, mengurangi laju kendaraan kita. Itu artinya minus. Jadi S4 dikurangi S2 itu ketemunya min 2, kemudian dibagi 2 itu min 1, berarti dia ngerem. Tapi kalau di sini hasilnya positif, itu berarti dia menambah kecepatan, begitu ya. Jadi hasilnya kalian sebenarnya mau min mau plus itu hasil artinya sama. Pokoknya kalau min artinya dia mengurangi kecepatan. Jadi grafiknya turun gitu ya. Grafiknya turun. Kemudian kalau positif di sini hasilnya delta
S4 dikurangi S besar dikurangi S kecil itu kok hasilnya positif, berarti dia menambah kecepatan, begitu artinya. Kemudian bagian yang B, ini jawaban A ya, di sini ini adalah A. Nah, sekarang yang B. B. Yang B adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat berarti dia adalah kalau di istilah fisika itu percepatannya ya. Percepatan itu adalah percepatan. Kecepatan sesaat itu adalah turunan dari jarak ini. Jadi S ini saya copy dari sini. S aksennya ya. Kita turunkan. S aksen T. Nah, ini menjadi 27 ya. Kemudian yang di sini menjadi turunan T pangkat 3 apa? 3T kuadrat. 3T kuadrat. Ya. Kemudian dia menanyakan kecepatan sesaat benda tersebut pada waktu T3. Berarti seperti menghitung gradien tadi ya. Ke sini kita substitusi, T-nya kita ganti dengan 3. Nah, jadi hasilnya sama dengan 27 dikurangi berapa? 3 kuadrat dulu ya. 3 kuadrat berapa? 9, Bu. 9 dikali 3? 27. 27, Bu. Jadi hasilnya 0 ya. 0, satuannya adalah meter per second. Kalau 0, kecepatannya 0 berarti dia saat berhenti ya. Atau saat, jadi grafiknya seperti ini. Jadi ini pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, 0 itu berarti saat di sini. Dia nggak menambah kecepatan sama sekali. Dia berarti pas di saat maksimum di sini ya. Maksimum atau minimum bisa jadi. Kalau kurvanya lengkungnya ke atas, terbuka ke atas, berarti yang ada di bawah. Itu artinya X aksen T-nya itu 0 nilainya. Berarti dia pas saat mencapai maksimum atau mencapai minimum. Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya di terapan turunan. Apakah masih ada pertanyaan tentang soal ulangan kemarin? Bu nanya, Bu. Apa? Yang nomor 2A itu, Bu. 2A. Kan itu kan hasilnya min 2, Bu. Tapi pokoknya kita udah tahu kalau hasilnya min itu kan berarti kayak ibaratnya motor ngerem. Kalau plus berarti kan sebaliknya. Nambah. Tapi pokoknya penulisannya harus plus ya, Bu. Kayak itu kan 1 meter Iya, per second. iya. Tapi kalau misalnya kalian menuliskannya min juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh, benar juga, Bu. Saya benerin juga. Jadi Oke, artinya delta itu sebenarnya selisih ya. Selisih itu sebenarnya dipositifkan aja. Tetapi kan kalian mengikuti rumus yang ada di modul itu adalah S4 dikurangi S2 ya. Sudah nggak apa-apa. Ada min-nya saya tetap benarkan aja. Yang penting angka hitungannya itu benar. Gitu? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini saya stop ya. Bu. Ya, apa? Nanti ininya hasil diskusinya saya boleh bagi nggak, Bu? Boleh. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya tentang yang ada di sini? Jelas ya? Bu. Ya. Di esainya perlu ditulis nggak, Bu? Kayak
menambah cepat atau melambatnya gitu? Nggak Kalau usah, min nggak apa-apa. Nggak usah, nggak Oke. apa-apa. Karena kan kita belum ke terapan ya. Belum ke terapan artinya ini sebenarnya apa. Itu kita belum masuk ke sana. Jadi ya sudah, yang penting kalian ngitung angkanya sudah benar. Itu sudah saya benarkan. Gitu? Oke, makasih Bu. Oke. Bu, Ya. cara nyari yang P aksen yang di nomor 10 saya gimana? Yang nomor berapa? P aksen nomor 10. Oh, nomor 10. Ya. Cara mencari P aksen. Oke. P aksen itu bentuknya adalah sebuah fungsi berpangkat n. Karena dia sebuah fungsi bukan x saja ya, berpangkat n, maka dia memakai yang aturan rantai, rumus kita yang keempat gitu. Rumus kita yang keempat itu adalah u berpangkat n gitu kan. U berpangkat n itu berarti n-nya turun dulu, berarti ini n-nya kan setengah, n-nya turun, kemudian u-nya berpangkat n-1, jadi setengah dikurangi 1 jadi min setengah. Kemudian terakhir dikali sama u aksen, jadi 4x plus 1 itu diturunin jadi di sini. Tinggal 4 ini dikali setengah berarti menjadi 2. Kemudian karena 4x plus 1 itu berpangkat min setengah, berarti akarnya ada di bawah. Itu jelas? Ada di bawah ya? Jelas? Jadi pakai Yang aturan. 4x plus 1 itu dijadiin akar. Taruh di bawah. Betul, karena pangkat setengah ya, pokoknya kalau pangkat pecahan itu pasti jadi ada akarnya. Gitu? Oke, makasih. Ya. Supaya saat menghitung X-nya dimasukkan, kalian bisa langsung hitung, oh itu akar, pangkat setengah ya. Oh itu akar, jadi kalau X-nya 2 kan jadi 8 ditambah 1, akar 9 itu langsung cepet 3 gitu ya. Masih ada lagi pertanyaan? Sudah nggak ada? Ini saya stop ya. Saya stop, nanti saya tempel di classroom kalian, Word-nya. Supaya kalau masih ada yang belum jelas, masih bisa dipelajari lagi. Kemudian, remetnya hari Senin ya. Hari Senin minggu depan. Jam 12:30 sampai jam 12:30, 1 jam aja remetnya. Kemudian jumlah soalnya itu saya buat 8 ya. Saya kurangin jumlah soalnya. Ada 8 soal, 6 soal PG, kemudian 2 uraian. Untuk remedialnya ya, disiapkan supaya nanti remet sekali aja terus langsung tuntas ya. Supaya kalian nggak terlalu numpuk-numpuk jadwal. Yang lainnya masih banyak yang harus dipelajari. Bukan hanya matematika gitu ya. Nilai kalian ada peningkatan ya, yang ulangan kedua kemarin ya. Saya harap sih nanti yang ulangan berikutnya kalian tingkatkan lagi. Pokoknya setiap belajar itu kalian nggak jelas langsung ditanyakan supaya nanti per proses kalian nggak numpuk di belakang. Nggak jelas nanti saat mau ulangan jadi bingung mau belajar dari mana gitu ya. Ini saya berusaha pelan-pelan supaya kalian benar-benar bisa mengikuti supaya nilainya semakin banyak yang dapat 100. Semoga ya. Ini kelas kalian yang dapat 100 kayaknya ada 2 ya, 2 atau berapa? Apa 3 ya? Jackson ya, dapat 100, bener ya? Iya, Bu. Ya, sama siapa lagi ya? Saya lupa. Terus yang dapat Marcel, 9. Bu, Marcel. Oh, Marcel. Tadi juga udah naik kan nilainya, Dit? Iya, Bu. Oh, kan? Udah Puji nggak remet Tuhan, kan Bu. kamu? Iya, puji Tuhan, Bu. Pokoknya kalau ada bagian yang arti, langsung cepat ditanyakan gitu. Supaya kalian nggak ketinggalan banyak. Kemudian yang dapat 90-an itu banyak.
sudah lumayan. Biar nanti tidak terlalu banyak yang ikut magis ya. Kalian konsentrasi di magis Fak Mayor kalian aja, ekonomi atau sosiologi itu, atau sejarah itu baru. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, yang nggak remedial berarti kalian pelajari di materi selanjutnya ya, di materi terapan turunan ya. Di modul itu sudah saya berikan contoh soal banyak. Nanti saya akan tambah dengan penjelasan di video pembelajaran ya, supaya kalian lebih paham. Tapi kalau misalnya baca modul sudah paham ya, ya lanjutkan mengerjakan soal latihannya, supaya nanti saat harus dikumpulkan atau harus mengerjakan itu kalian sudah siap. Tinggal menanyakan bagian yang masih nggak yakin gitu ya. Oke, ini kurang 2 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jadi intinya kita ulangan tinggal sekali lagi ya, ulangan matematika ya. Menjelang kalian ujian akhir semester. Jadi tentang terapan turunan itu semoga kalian nanti per materi, per terapan yang nggak ngerti langsung cepat ditanyakan, supaya nanti saat ulangan kalian sudah oke, nggak usah remet lagi. Pokoknya kalau misalnya ulangan yang pertama kalian remet 75 tuh. Jadi kalian harus genjot di ulangan berikutnya. Usahakan sih minimal 90. Ya kalau bisa sih, kalau mampu. Semoga sih mampu. Supaya 75 jadi naik ke atas, jadi ketarik ke atas ya. Jadi nanti di rapot kalian nilai matematika itu kalau bisa sih jadi menaikkan rata-rata rapot kalian, bisa jadi minimal 85 rata-rata rapotnya kan gitu. Ulangan Pak Bobi udah Pak Bobi udah ulangan belum? Belum. Kapan rencananya? Rencananya kapan ulangan? Minggu depan. Oh, minggu depan. Oke. Nah, itu juga usahakan nilainya jangan di bawah 80 supaya tidak semakin jatuhin nilai yang sudah ada lagi ya. Oke, sudah jam 9. Silahkan boleh istirahat. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.